Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah, Ibu Rita Rusiana, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan pembahasan materi di mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah, yang pada hari ini kami dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai pembiayaan dengan sistem jasa. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9, yaitu ada saya sendiri Dimas Raditya dan rekan saya yaitu Reza Aditya dan Muhammad Hari Rafli. Adapun macam-macam dari pembiayaan dengan sistem jasa, yaitu seperti kafalah, wakalah, hiwalah, dan rahan. Yang pertama, kita masuk dulu ke pengertian kafalah. Kafalah dalam arti bahasa berasal dari kata kafala yang sinonimnya yaitu domina atau menanggung, domu atau mengumpulkan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Secara istilah, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Hanafi, bahwa kafalah adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Definisi lain adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau yang disebut dengan kafil kepada pihak ketiga, pihak yang memberikan hutang atau kreditor atau yang disebut dengan maf'ulahu, untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, pihak yang berhutang atau debitor atau yang ditanggung, yang disebut dengan maf'ul anhu. Adapun rukun-rukun dan syarat dalam kafalah. Yang pertama yaitu pihak penjamin atau penanggung atau yang disebut dengan kafil dengan syarat balik, berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Yang kedua, pihak yang berhutang atau yang dijamin atau yang disebut dengan maf'ul anhu dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Yang ketiga, pihak yang berpiutang atau yang menerima jaminan atau yang disebut dengan maf'ulahu dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat. Yang keempat, objek jaminan atau yang disebut dengan maf'ul bih merupakan tanggungan atau tanggungan pihak atau orang yang berhutang, baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin. Harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syariah atau diharamkan. Yang kelima yaitu lafaz. Lafaz ini harus dalam keadaan sadar yang disertai dengan ijab dan kabul. Selanjutnya ada pengertian wakalah. Wakalah berasal dari wazan, wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga berarti penyerahan dan pemeliharaan. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Selanjutnya ada jenis-jenis dari wakalah.
Yang pertama itu ada al-wakalah al-khosoh, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya kita ditunjuk untuk membelikan mobil Honda tipe X, itu sudah jelas. Kita disuruh kita mewakilkan seseorang untuk membelikan mobil Honda dan tipenya itu jelas tipe X. Atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu, kasusnya pun itu harus jelas bagaimana permasalahannya. Yang kedua yaitu ada al-wakalah al-amah, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi, seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Nah, itu kan belum ada spesifikasinya, masih secara umum. Yang ketiga yaitu ada al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah. Al-wakalah al-muqayyadah ini merupakan akad di mana wewenang dan tindakan wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan al-wakalah mutlaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat-syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, jualah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Jadi, dari kedua hal tersebut hanya dibedakan dari adanya syarat-syarat tertentu atau hal-hal yang dibatasi. Pembahasan selanjutnya yaitu rukun wakalah. Di sini rukun wakalah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Yang kedua ada orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga ada perkara atau hal yang dikuasai atau al-taukil. Dan yang keempat ada pernyataan kesepakatan atau yang biasa disebut dengan ijab dan qabul. Syarat-syarat wakalah. Yang pertama ada orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balik dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat atau yang disebut goib maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit maupun sehat. Yang kedua ada perkara yang diwakilkan atau objek wakalah. Sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara, memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari al-muwakil. Misalkan jual beli, sewa menyewa, pemindahan hutang, tanggung jawab, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian, dan sebagainya. Yang ketiga ada pernyataan kesepakatan atau ijab qabul. Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Selanjutnya ada pembatalan wakalah dan berakhirnya wakalah, yaitu apabila pemberi kuasa berhalangan tetap atau meninggal. Dan yang kedua ada perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa. Pembahasan selanjutnya mengenai hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Nah, dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil orang yang berhutang menjadi tanggungan mahal alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang. Jenis-jenis hiwalah berdasarkan jenis pemindahannya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hiwalah dain dan hiwalah hak. Hiwalah dain adalah pemindahan kewajiban melunasi hutang kepada orang lain. Sementara hiwalah hak adalah pemindahan kewajiban piutang kepada orang lain. Jenis hiwalah berdasarkan rukun hawalahnya. Yang pertama ada hiwalah muqayyadah, yaitu hiwalah yang terjadi di mana orang yang berhutang mengalihkan hutangnya kepada muhal alaih. Yang kedua ada hiwalah mutlahak
adalah hiwalah di mana orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada muhal alaih tanpa mengaitkannya pada hutang muhal alaih padanya, karena memang hutang muhal alaih tidak pernah ada padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai rukun hiwalah. Rukun hiwalah terbagi menjadi 6. Yang pertama itu pihak pertama atau muhil, atau orang yang menghiwalahkan atau memindahkan utang. Yang kedua itu ada pihak kedua atau muhal, yaitu orang yang dihiwalahkan atau orang yang mempunyai utang kepada muhil. Yang ketiga itu ada pihak ketiga atau muhal alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah. Yang keempat ada piutang muhil kepada muhal. Yang kelima ada piutang muhal alaih kepada muhil. Dan yang terakhir ada syigot hiwalah, yaitu ijab dari muhil. Syarat hiwalah. Ada beberapa syarat hiwalah menurut Hanafiyah. Yang pertama, orang yang memindahkan utang atau muhil adalah orang yang berakal. Maka batal hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil. Yang kedua, orang yang menerima hiwalah atau roh al-dain adalah orang yang berakal. Maka batalah hiwalah yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Yang ketiga, orang yang dihiwalahkan atau muhal alaih juga harus orang yang berakal dan diisyaratkan pula dia meridhoinya. Dan yang terakhir yaitu adanya utang muhil kepada muhal alaih. Selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya mengenai ar-ron atau gadai. Ar-ron atau gadai menurut bahasa berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa ron adalah terkurung atau terjerat. Secara istilah, ron adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Pengertian serupa dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, ron adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ron atau gadai yaitu menahan harta yang mempunyai nilai sebagai jaminan atas hutang menurut ajaran Islam. Selanjutnya mengenai rukun dan syarat ron. Yang pertama, syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut ulama adalah yang telah balik dan berakal atau mumayyiz. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak diisyaratkan balik, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad ron dengan syarat akad yang dilakukan itu mendapat persetujuan dari walinya. Yang kedua, syarat kedua adalah sigot atau lafal. Ulama Hanafiyah mengatakan, dalam akad ron tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Karena ron sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Yang ketiga itu syarat almarhum bih atau utang. Yang pertama itu merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat ia berutang. Yang kedua, utang itu boleh dilunasi dengan agunan atau utang itu jelas tertentu. Yang keempat itu syarat barang yang dijadikan jaminan. Nah, di sini ada beberapa syarat barang yang dapat dijadikan untuk jaminan. Yang pertama itu barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Yang kedua,
barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, barang jaminan itu jelas dan tertentu. Yang keempat, barang itu milik sah orang yang berhutang. Yang kelima, barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain. Yang keenam, barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. Dan barang jaminan boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Baik, cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, pembiayaan dengan sistem jasa terdiri dari kafalah. Kafalah yaitu jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak yang memberikan hutang untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang berhutang. Yang kedua itu ada wakalah, yaitu mewakilkan urusan kepada orang lain atau al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan, atau anak balu an-niyabah. Yang ketiga itu ada hiwalah, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dan yang terakhir itu ada ron, yaitu menahan harta yang mempunyai nilai menurut ajaran Islam sebagai jaminan atas hutang. Baik, kurang lebih itu pembahasan mengenai pembiayaan dengan sistem jasa dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.